saja dari Matrix. Ya, mereka agak berat untuk Matrix kali ini. Tapi balik lagi ini di sisi sebaliknya. Botol harus benar-benar bisa membawa game ini menuju ke arah game yang bisa dipegang aja dari early. Karena kalau nggak, ini one di punya 1 kill 2 kill di awal itu bukan hal yang baik. Dan so langsung kita lihat saja, ini dia Bigetron Beta. Akankah berhasil tetap mendominasi permainan di MDL atau RRQ Sena, atau bahkan RRQ Sena dengan roster yang sekarang mereka akan berbalik untuk kembali menumbangkan dari Bigetron Beta. Yes, kita bakal lihat aja untuk game pertama kali ini seperti apa pembacaan gameplay antara kedua tim, karena kita kembali lagi ada di Global Bet. Terlihat di sana dari seorang berbosa pastinya dengan Hildanya, dia bertujuan untuk memberikan gangguan ke arah seorang Aether dengan HP yang begitu full juga. Pastinya ini ngebuat dari Barbosa akan sangat amat sustain di early-nya. Sangat sustain di early-nya, tapi ini agak cukup berat kalau misalnya melihat Aether kayaknya udah harus mulai mundur ke arah belakang. Retribution masih ditahan nampaknya di sana, menuju ke arah bus lagi. Tapi lihat siapapun yang datang di depan sana, ada Fenalcure membantu pergerakan menuju di arah satu buah orange buff. Barbosa kali ini memberikan waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari tim Bigetron lainnya. Dari seorang Aether pun itu sendiri, dia akhirnya kali ini kehilangan untuk pergerakan yang cukup cepat dari mobilitasnya, David. Iya, bahkan dia butuh 3 orang loh cuma untuk menghalau seorang Barbosa yang pastinya ini bakal memberikan gangguan entah itu ke arah Warlord-nya juga, kehilangan beberapa waktu tambahan. Dan kali ini Fenalcure dengan clearing wave yang begitu cepat juga menghadapi dari seorang Banana, dia bisa nge-backup juga, sama-sama bisa memberikan gangguan. Tapi lihat dari seorang Bocil Boy bakal langsung maju ke bagian terdepan untuk akhirnya bisa mengusir Barbosa di menit menuju ke arah menit kedua. Ini akhirnya bisa kita bilang semua yang dimiliki dari seorang Aether nih agak sedikit tertinggal dengan satu buah jungle-nya. Skelezzard Iya, Skelezzard diambil di sisi sebelah kanan dan dia nggak bisa dapetin sisi sebelah kiri dari tim Bigetron Beta. Jadi tricky banget ya jatuhnya. Dan ini dia kalau kita ngelihat dari arah XP lainnya sebenarnya lebih padat ke arah atas, jadi gold laner-nya dibiarin aja untuk mereka bisa scaling sendiri-sendiri. Namun Turtle sudah terpop up, katanya bakal cukup ramai di area Turtle. Tapi lihat Banana mengusir Fenalcure di depan sana. Para pemain dari tim RRQ Sena, mereka stay by posisi. Jaska lihat dengan organisasinya berhasil mendapatkan satu, tapi lihat di sana itu tertangkap. First blood masih didapatkan. Benedetta tidak ada Annihilator dan bakal lihat Barbosa di depan sana. Bagaimana orang kejepit gak usah kemana-mana ya, Devin. Wah, bahkan gak dari seorang Badan masih cukup untuk dikejar, tapi dengan mobilitas yang tinggi pasti ini Badan masih bisa sustain. Tapi di sisi lain satu pemain berhasil ditumbangkan, yaitu dari seorang Pranata, dan membuat dari Botol punya space yang lebih besar lagi. Dan sudah terdengar suara teriakan panas dari Bigetron. Oh, ternyata benar ya, ada suaranya ya. Soalnya saya kemarin hari pertama gak kedengeran, tapi kali ini benar ada cukup jelas. Itu hari pertama, kebetulan emang match pertama pun Bigetron Beta. Coba lihat di sebelah kanan map. Nah, adik-adik semua, nah lihat tuh bagaimana Barbosa mendiaki lawannya. Itu adalah salah satu strategi, jangan salah. Betul. Coba kamu lihat di almost is never enough. Ya kan? Kamu lagi caster, di terakhir lupa fokus kan? Iya bener, langsung hilang fokusnya. Tapi gini, di 2 menit awal ini benar-benar tugasnya Barbosa banget untuk ke-zoning out. Bahkan ke-zoning outnya Bocili Boy, Warlord, dan tadi Aether benar-benar gak bisa di backup. Kenapa ya? Dikarenakan terlalu jauh. Knife for Knife udah digunakan, heavy spin-nya juga udah benar-benar ngelock satu, dan itu adalah Aether. Ingat, gak punya Alecto Final Blow ketika dia terkena efek stun. Walaupun dia punya tough boots, tapi balik lagi buat sekarang otomatis Jaskar bakal lebih unggul, dan ini adalah perbedaan 2 level. Oke, tapi lihat di sana Pranata agak sedikit struggle di bottom lane, nampaknya dibantu oleh seorang Warlord Bochebo dan juga Pranata terkena freeze lane. Lihat langsung ada Tyler Revenge di depan sana untuk mengecek di mana keberadaan dari para pemain dari Bigetron lainnya. Meanwhile, mereka melihat adanya seorang Aether, kalau kata KB Chon, yang terbuka dengan sangat bebas. Lihat di depan sana Aether, almost is never enough. Dan bahkan ini sebuah ketertarikan yang cukup berbahaya. Karena apa? Lihat ketika seorang Aether harus mundur, Turtle-nya ini muncul. Dan ini akan menjadi sebuah turtle untuk Bigetron nampaknya. Tapi lihat, Red berhasil diamankan. Bocili Boy gak berhasil mendapatkan battle di arah bottom lane, Evin. Hampir bisa didapatkan, tapi kali ini bakal terfokus ke arah Turtle. Seperti yang tadi baru Bang Oji bilang juga, Aether baru saja melakukan recall dan dia bakal fokus ke arah buff lainnya. Dan ini benar-benar sangat maksimal pergerakan dari Barbosa, karena memang itu tugasnya. Memang untuk membuat kill tuh bonus, tapi untuk ke buying time, untuk membuat Aether tidak bisa farming dengan maksimal, itu tugas utamanya dia, Profesor. Makanya tadi ketika kita ngomongin soal last pick yang di Kufra, ternyata opsionalnya emang sedikit. Karena yang gue lebih suka Chong atau kenapa? Chow oke lah buat ngebadanin doang, tapi nggak tahu kenapa aku kepikirannya baru
lebih tepatnya ya, ngeliat line up kayak tadi itu Hylas. Baru kepikiran lebih tepatnya. Karena gini, untuk nembusin ke arah Barbosa, yang Barbosanya ini selalu ada di depan di zoning out, itu ya tinggal tahan aja Barbosanya, kasih DPS atau damage per second, sehingga Barbosanya nggak akan berani untuk menunjukkan dirinya di depan teman-teman dari RRQ Sena. Tadi kenapa dia berani? Karena dia tahu ini adalah hero setup Kufra. Benar. Jadi kalau seandainya Kufranya nggak dapat posisi, Kufranya taruh revenge ke badannya Barbosa, yang di belakangnya dia aman. Dan yang di belakangnya dia adalah siapa? Jasgar. Jasgarnya udah tinggal ngacak-ngacak dengan menggunakan heavy speed yang dia punya. Dan nggak cuma itu, ini secure untuk objektifnya lebih mudah didapatkan. Dikarenakan kita tahu heavy speed ini cuma bisa di cancel dengan 2 tipe skill. Iya. Yang pertama adalah suppress effect, yang kedua morph effect. Morph effect aja sekarang nananya sendiri udah di nerf. Ini jauh banget. Dari 2 menit jadi 2,5 menit ya. Nah, itu udah repot banget. pasti bakal repot banget. Dan ditambah dengan kita tahu 4 hero-nya benar-benar squishy banget. Kalau zoning out-nya berhasil dari Barbosa, artinya di sini yang harus dilakukan oleh teman-teman dari RRQ Sena adalah antara 2 hal. Yang pertama adalah mereka menjauhi Barbosa. Yang kedua mereka makan Barbosanya. Tapi Kendala pertamanya early game, gak ada damage. nah iya buat makan Barbosa aja jadi kita lihat butuh 3 orang gitu. Gak cuma itu, life drain-nya juga harus dibutuhkan. Butuh dominance ice, butuh necklace of durance atau si helper. 3 item itu salah satunya harus dibutuhkan agar nanti regen di dalam rumputnya, si pemakan rumput ini, si Herbivora Aries ini, ya kan, itu tidak menambahkan regen HP-nya. Dan hal tersebut nantinya bakal membuat sebuah gameplay yang dimana RRQ Sena ini bakal bermain lebih safe untuk mendapatkan skema ke late game. Oke, tapi nampaknya ada teriakan di arah belakang. Kita menuju ke lane off down. Jaskar jauh untuk mendominasi depan sana. Never Night telah dikeluarkan, tapi lihat retribusi di sound point. Purple Bolt tidak di tangan dari seorang Ether. Ether ketertinggalan dari segi jungle yang cukup banyak. Ini agak cukup mulai drastis kalau aku bisa bilang Nevin ya, karena dia udah cukup jauh tertinggal dari segi jungle. Dan melihat dari sisi sebelah kanan dengan yang belumnya menuju ke arah attack speed untuk dari seorang Ether, dan sisi sebelah kiri ini Jaskar menuju ke arah cooldown reduction. Jadi pembedanya. Ya, Jadi pembedanya. makanya Jaskar kenapa menggunakan retribution terus ya kan, dia mau farming kemanapun ya karena dia retributionnya cepat, cuma 29 detik. Tuh, pakai lagi retrinya. Ya, Ya kan? datang lagi Turtle juga ya, dia bakal cuek karena balik lagi di bawah 30 detik itu bakal cepet banget hitungannya untuk retribution. Tapi di sisi lain, nah ini dia yang unik juga, Barbosa mengamankan untuk cooldown reduction, berbeda dengan Bochili Boy yang dia lebih berfokus kepada magicalnya. Yes, benar banget. Karena memang mungkin ini adalah benar-benar poin utamanya adalah ritual combat-nya. Semua skill dimiliki untuk seorang Ether untuk bisa membuat dia bahkan bermain dengan 50% sisi lapangan kalau kita bisa bilang. Ya main di kanan doang. Kita nggak bisa ke kiri sama sekali. Rotasi ke kiri nggak bisa, Devin. Tapi yang jelas dia bisa benar-benar nge-control sih ya dari pergerakan RRQ Sena kali ini dari seorang Muncul Boy. Mencoba untuk menangkap sebenarnya ke arah Barbosa, tapi masih belum berhasil ngebuat. Justru kali ini dari Bigetron yang punya chance dengan Happy Spin yang bakal langsung menangkap. Ditambah lagi ada downhill yang membuat dari seorang Barbosa bisa mendapatkan eliminasi, bahkan Muncul Boy juga nggak bisa melarikan diri, hanya ada bouncing ball dan bahkan nge-trigger adanya satu flicker. Oh, sayang aja Rene Rapati tidak berhasil mengenai siapapun. Meanwhile, di sisi arah bottom lane, zoningan Friesland dan Pranata yang berhasil didapatkan oleh tim Bigetron Beta ini membuat mereka meyakinkan Pranata tidak memiliki power yang cukup maksimal untuk tim fight, dan bahkan turret berhasil didapatkan di arah bottom lane. Ya, saya tuh dia dari seorang Kufra ketika nggak bisa ngedapetin satu momentumnya gagal itu bisa langsung dibalikin semuanya dengan begitu cepat. Apalagi kita tahu sendiri ada Heavy Spin di sana, dan dengan adanya Turtle kali ini pastinya bakal ngebuka fight. Tapi kita nggak tahu apakah dari RRQ Sena mampu bisa memberikan penculikan. Heavy Spin-nya mungkin masih cooldown memang dalam beberapa saat yang ke depan, tapi untuk retribution-nya Jaskar harusnya masih bisa ngedapetin Aether yang dalam bahaya karena kali ini zoning out-nya benar-benar jauh banget. Bahkan kalau bisa disuruh pulang, ini disuruh pulang langsung sama Barbosa. Bochili Boy-nya aja pengen recall ke belakang, dan Ether udah pasti harus pulang. Banana terzoning out kali ini, dan bakal lihat cara bottom lane. Happy birthday yang telah dibilang oleh seorang botol, siap-siap untuk kejutan. Dan itu dia kejutannya di mana dari seorang Pranata. Dia benar-benar harus aware dengan adanya map kali ini, karena bukan hanya miss, bukan hanya enemy missing, tapi juga dia ternyata ditungguin di satu posisi yang harusnya itu blind spot. Iya, jauh banget. Itu blind spot. Blind spot di area jungle ya. Yes, Karena ketika kita ingin melakukan pattern farming kan ada beberapa area bush yang cukup berbahaya. Ya, tapi kalau itu di blind spot. kalau di top lane biasanya itu di samping Kramer. Iya. Tapi kalau misalkan di bottom lane itu di dekat sama Skelizard. Dan itu adalah 2 kondisi map yang dimana kalau winning condition
kita pasti bakal kuasain itu. Masih bisa. Tapi kalau lose condition, hati-hati dah farming di situ. Nah, sama ini satu lagi nih di atas buff ini. Ini loh, rata-rata bakal coba bisa kemungkinan clear Wesker bahkan berhasil mendapatkan 2 objektif secara langsung, point kill dan juga turret di sini nampaknya. Wah, benar-benar sekali tembak langsung hilang, dan ini surprise yang memang ditujukan dari Bigetron. Tapi kita bakal kembali lagi dengan 2 outer turret yang berhasil diamankan oleh Bigetron. Semakin luas lagi. Skill baru. Tapi David di depan sana langsung ada Jesker masih dapatkan dari West, dan ternyata belum botol down shotgun berhasil didapatkan. Ini menjadi satu hal yang cukup lumayan membuat seorang Pranata bisa bertahan hidup sampai ke late game nih, David. Ya, crossbow pertanyaan tadi sempat terbuka, cuma balik lagi dengan ketinggalan gold kayak gini, ketinggalan dari skill level. Pranata bahkan udah keculik 2 kali, damage-nya nggak bakal terlalu maksimal masuk ke arah pemain Bigetron, apalagi tadi connect-nya ke arah seorang Jesker. Benar banget, David. Dan ini kita lihat dari segi itemnya mereka agak tertinggal jauh. Pantesan ya. BOD, Tasis gimana nggak meleduk balen hijau. Nggak cuma itu, Pranata baru jadi di mana sword-nya ketika kita tadi ngeliat Dapetin Jaskar. shutdown. Ya, Jaskar itu pun bener-bener cuma 1500 damage. Dan itu cuma satu item loh, Guardian Helmet. Itu cuma nutup satu item, belum tambahan darah lainnya, belum dari Iya. level, belum dari absorb shield yang dia dapatkan. Dan menurutku dengan perbandingan seperti ini membuat Pranata punya PR yang begitu banyak. Gimana cara dia nge-drag ke late game? Ya, jadi Sementara lihat dominasinya, lihat bagaimana pemetaan Bigetron Beta yang mereka emang early power gankingnya tuh terlalu banyak. benar sih. Jadi kayak bisa dibilang satu-satunya cara buat Arceus yang ngebalikin kondisinya dengan cara drag late game aja. Blunder besar. Cari Dan celah, iya, ya. celah pun kayaknya agak susah untuk dicari. Tapi karena gini, seperti yang tadi aku bilang, Ya. ketika mainnya hero rumput kayak Kufra, otomatis kan dia bakal ketahuan posisinya, dia bakal ke-cancel untuk inisiasinya. Jadi ya ini udah tugasnya Barbosa. Dan dari tadi Barbosa cuma nyari 2 pemain. Ya. Bocili Boy sama Aether. Udah, dia mau ada Warlord, dia tinggal. Karena dia lewat. Karena dia tahu dia nggak capable untuk nubangin Iya, Warlord sekarang. Iya, Tapi iya. kalau dia nanti ada kesempatan untuk Warlord itu main, nggak menutup kemungkinan. Tapi balik lagi yang gue lihat di sini adalah yang sangat-sangat cukup bermain ya antara dari Barbosa sama seorang botol sementara waktu. Karena Oke, yang itu benar. Betul. Tapi yang paling penting poinnya yang mungkin tadi Ranger Mas mungkin apa ya? Aku pengen menambahkan adalah kenapa Barbosa tidak mengincar aja ke arah Pranata? Yes. Karena yang ada itu si Barbosa ngebuka weakness point dan yang ditembakin belakangnya. dan bukan hanya itu, kalau itu oke, kita tahu bukan Iya. itu soalnya. Tapi satu, Barbosa tidak memperlambat pergerakan Aether. Dia bakal rugi banget. Yang harusnya dia bisa jalan-jalan press dia. Aether sampai Aether ketinggalan jauh. Karena kalau so far kita lihat ya di map ya, itu Pranata udah kalah dari seorang botol dari Iya, segi dari level solo kill yang tadi. solo kill dan landing phase-nya. Di Bener nggak? awal-awal udah ketinggalan Freeze land, langsung. Freeze land main rocket. dikasih. Jadi itu yang pernah sempat gua bahas di MPL sama Kabi. Kalau gua bilang rotasi itu nggak harus ke arah god lane. Enggak harus. Nah, rotasi itu nggak arah god lane, tapi rotasi itu ke posisi atau ke sektor mana yang butuh pergerakan rotasi Untuk itu di-press. untuk di press. Kayak Kayak tadi misalkan gini. kita lihat tadi di awal mereka justru lebih ke arah XP karena Iya. juga munculnya di atas kan. Betul, atau nggak mereka mau press junglernya gitu. Oke, tapi kayaknya bakal ada sedikit ini ya solusi yang akan dicari untuk saat ini dikarenakan kita juga masih mencari kendala dan kita bakal masuk ke dalam in-game sesaat lagi karena udah ada beberapa perbincangan yang terjadi. Oke, Retribution di start point kali ini perbandingan menjadi 5.000 dan jangan sampai menyentuh 7.000 David. Jangan sampai bahkan menyentuh 10.000 karena itu bisa menimbulkan tabrak gaming. Benar Di sih. menit 12 apalagi mereka akan bisa dapetin 3 base turret, dan kalau dengan Lord yang menit 12 dapat 3 base turret itu totally cuan. Cuan banget, apalagi dengan objektif yang selalu diamankan oleh Bigetron. Bisa dibilang untuk sejauh ini ya Archisena yang belum bisa ngasih pembalasan, tapi kali ini mungkin turret di area bawah harusnya masih bisa diamankan. Surprising kah yang bakal coba untuk dilakukan dari teman-teman Arki ataupun dari Bigetron karena Lordnya sudah muncul di area top lane. Ya udah lumayan pegel nampaknya dari Pranata. Lihat Dalting Light Kamehameha di follow dengan area Arena Rapati di arah mid lane, membuat pocket damage yang cukup membuat RRQ dari RRQ Senennya harus mundur. Reset kembali, Ether masih coba untuk melakukan clear minion di arah bottom lane. Barbosa menjaga pergerakan dan bahkan dia meng-cutting minion di arah bottom lane. Lot berbebas seorang diri, belum di cover dan nampaknya ini akan ada 2 turret yang pecah diminta juga di arah top lane nih, David. Lihat damage yang masuk ke arah Warlord, bahkan langsung ngebuat Warlord harus mundur terlebih
terlebih dahulu, tapi dengan 5 pemain ya di area tengah, bahkan memasuki ke area base turret. Nampaknya ini udah jadi dominasi full di tangan Bigetron, dan ya dengan Lord yang udah mulai masuk, mereka nggak bakal terlalu overcommit juga, tetap disiplin yang mereka hadapi. Tapi balik lagi ya, Barbosa tadi kita ngelihat dia benar-benar fokus ke arah satu targeting doang. Aether doang. Tapi Aether kali nampaknya harus recall dan oh my god, Turning Light melakukan sedikit distraction, tapi nampaknya tercancel. Aether tertangkap, masih bisa melakukan dash. Where are you going? Uncover flow. Aether Basara dan Jaskar menutup, tidak bisa dapatkan. Barbosa masih mau lebih. Recall dikeluarkan, tapi ternyata Aether still survive, berhasil mundur ke arah belakang. Oh my god, almost is never enough. Ingat Profesor, hampir itu tidak pernah cukup. Ini perjalanan yang susah banget dilalui sama Aether, cuman pengen balik ke arah base, tapi obstacle-nya tuh banyak banget dikasih sama Bigetron, bikin dia nggak mudah pastinya. Mana suaranya, Dek? Itu namanya, itu ada pepatah bilang. Apa tuh? Berakit-rakit dahulu. Berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Gak datang-datang senengnya. Karena sakit terus sampai belakang. Waduh, masalahnya yang makin sakit adalah dari pantulan damage yang nantinya akan diberikan dari Jaskar. Jaskar udah selesai dengan Death Armor. Artinya di sini Pranata butuh banget Malefic Roar-nya agar bisa menembus armor yang begitu tebal dari sosok seorang Akai. Dimana Jaskarnya juga belum tumbang sama sekali. Dia mendekati level ke-15 dan masih farming dengan sangat amat nyaman. Mendekati juga ke menit-menit ke-12 di mana Lord akan enhance dan ini akan makin mendekati bagaimana keruntuhan dari base turret RRQ Sena. Menengok dari gold leadingnya, oke, gak berbeda jauh, pelan-pelan, tapi kalau misalkan kita melihat dari segi pengembangannya, kali ini udah nggak 5.000 lagi, 7.000 juga udah dekat. Wah iya, makanya Ini mendekati 10.000 bahkan. itu yang aku bilang. Itu lebih mengerikan lagi. Jangan sampai. Kalkulitnya aku udah bilang, menit 12 dapat lot, bedanya 10.000. Itu bakal berat banget untuk menahan. Nah. Dari segi level, dari segi item itu bakal berat. Dan Matching kah? yes, lihat damage Fenrir Apache. Kali ini damage terlalu besar, tapi Echa mundur ke arah belakang, mencoba berhasil mendapatkan. Masih ada Neverlander, ternyata Alekto pada blow. Dengan animasinya tidak berhasil membuat Ether mundur ke arah belakang, Nevin. Wow, damage dari battle sih yang benar-benar ngerepotin banget kali ini, terutama karena serang Aether ya. Tadi bisa dibilang pengen mencoba untuk melakukan penculikan dengan backupan yang udah ready dari RRQ. Cuman ketika Heavy Spin-nya dikeluarkan oleh seorang Jaskar yang lagi-lagi selalu on point dengan KDA 103, hilang semua harapan yang pengen coba dibuat oleh RRQ. Satu pertanyaanku, ini mau all in atau enggak? Karena yang nongol duluan itu Aether. Yes. Apakah ada keraguan-raguan dari Bocil Boy mungkin untuk melawan setup? Karena Banana udah terkena runner apati duluan. Jadi dia udah sekarat duluan, dia nggak mau ngambil resiko. Dan alhasil yang tadinya ada niatan untuk nge-snatch ke arah Lordnya, tapi ternyata tidak jadi. Ya, possible juga sih ya. Karena kalau kita ngeliat tadi kondisinya, ini Lord yang penting banget loh untuk RRQ. Makanya ketika mereka nggak berhasil dapetin Lordnya, memang masih ada seorang Warlord yang bisa punya ya sedikit area atau impact yang cukup besar. Tapi kali ini turret berhasil langsung diamankan. Dan ternyata Warlock down. Dan bahkan lihat crossbow yang belum dibuka. Alexa pada belum lihat damage yang terlalu besar. Jaskar dari ke depan, Banana coba untuk melakukan flanking ke arah belakang, tapi nampaknya tidak